Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya perkenalkan nama saya Reinald Saban dengan NIM 21091066051. Di sini saya akan menjelaskan program Python untuk menyelesaikan kuis 2 Magnum kemarin. Dengan soal yang pertama adalah menyelesaikan penyelesaian persamaan linear di bawah ini. 3x tambah 5y sama dengan 44 dan persamaan 2 yaitu 5x tambah 2y sama dengan 29 menggunakan 3 cara yaitu substitusi, eliminasi, dan aturan Cramer. Yang kedua adalah menggunakan rumus interpolasi kuadratik mencari nilai y untuk titik x 3,2 yang berada di antara titik 1 dan 1,50, titik 2 dengan 2 dan 2,1, dan yang titik 3 adalah 5 dan 4,2, serta gambarkan grafiknya. Yang ketiga adalah menyelesaikan SPL menggunakan metode Gauss-Jordan dengan fungsi seperti di soal ini. Dan yang terakhir adalah mencari nilai akar X dengan metode biseksi dan regulavasi dengan fungsi X kuadrat dikurang 2X dikurang 2 dengan batas bawah 2 dan batas atasnya adalah 3. Baik, kita langsung saja ke baik, untuk menjawab soal nomor 1. Dengan yang pertama adalah kita akan menggunakan metode substitusi. Nah, baik, di sini ada import OS yaitu untuk membersihkan command line seperti biasa. Nah, di sini kita langsung masukkan persamaan-persamaannya. Yang pertama ini ada X1 yaitu 3, Y1 5 dan yang hasilnya itu 44. Yang kemudian persamaan 2, X2 Y2-nya seperti yang di soal. Nah, di sini itu untuk mengoutputkan hal yang diketahui dari soal itu. Kemudian dilanjutkan dengan proses mencari nilai y. Ini kemudian dilanjutkan dengan proses mencari nilai y1 dan juga nilai y2. Kemudian mengoutputkan caranya lagi, kemudian mencari lagi y3, y4 lagi, proses yang ketiga maksudnya 3 dan 4. Dilanjutkan lagi caranya, kemudian ini lagi proses mencari y yang kelima dan keenam, print outputnya lagi, dan maka akan dihasilkan hasil y di sini. Selanjutnya mencari x-nya, mencari nilai x sama seperti tadi, kita akan mengoutputkan hampir semua caranya. Jadi mencari nilai x, kemudian ini proses pertama, cuma ada 2 proses di sini. Ini print outputnya, kemudian ini prosesnya lagi. Nah, kemudian ini outputnya lagi, kemudian dihasilkan hasil x-nya. Kemudian kita akan menjalankan. Ya, di sini bisa dilihat dengan hasil y-nya adalah 7.0. Kenapa 7.0? Karena di Python jika melakukan pembagian hasil angka itu pasti berbentuk float. Jadi maka ditambahkan titik 0 di belakangnya. Sama seperti x-nya. Baik. Kita lanjutkan ke soal 1 yang B. Soal yang 1 yang B sama seperti yang tadi, masih menggunakan import OS. Kita masukkan persamaannya, persamaan 1 dan 2. Kita masukkan nilai-nilainya. Terus kita printkan apa yang kita ketahui. Nah, kemudian kita menggunakan metode eliminasi. Berikut ini prosesnya. Persamaan 1 untuk nilai y. Nah, ini untuk persamaan 2 untuk nilai y sama. Di sini kita akan outputkan cara-caranya. Kemudian dilanjutkan dengan proses pertama untuk mencari nilai y. Proses keduanya juga. Nah, printkan ke terminal proses-prosesnya dengan kode ini. Kemudian akan dihasilkan hasil y. Dilanjutkan untuk mencari nilai x lagi, sama. Ini untuk proses eliminasinya. Kita printkan caranya. Proses mencari nilai x-nya yang 1 dan 2. Dan kita akan outputkan caranya. Nah, bisa dilihat langsung di kodenya seperti ini. Ini persamaan 1, nilai y-nya. Mencari nilai y, proses mencari nilai y, hasil yang sama. Nah, ini proses mencari nilai x. Baik. Lanjutkan ke yang terakhir adalah aturan Cramer ya. Di aturan Cramer ini sangat simpel, masih menggunakan import OS untuk membersihkan. Kita tentukan nilai-nilainya A1, B1, A2, B2, C2, C1. Kemudian kita masukkan ke dalam aturan Cramer. Begitu rumusnya. Nah, maka
akan dilihat hasilnya adalah nilai X-nya adalah 3.0 dan nilai Y adalah 7.0 dari persamaan yang ada di soal tadi. Persamaan ini. Kemudian jika ini hasilnya dari proses aturan Cramer. Kita lanjut ke soal nomor 2. Di soal nomor 2 ini mungkin agak sedikit lebih rumit karena banyak sekali ya sebenarnya tidak terlalu rumit, tapi printnya memang panjang. Jadi di sini kita masih menggunakan import OS. Nah, yang beda di sini adalah Matplotlib. Ini adalah library untuk memperlihatkan grafiknya. Jadi pertama kita tentukan titik satunya, titik 2, titik 3-nya kita tentukan, dan titik X, nilai X-nya, nilai X ini, X sama dengan 3,2. Nah, kemudian kita akan mengoutputkan langkah-langkah pengerjaannya. Nah, selanjutnya dilanjutkan dengan menentukan nilai Y1, Y2, dan Y3 di sini, menampilkan nilai Y-nya. Nah, kemudian di sini adalah array untuk list X. Nah, di sini kita menggunakan looping for untuk mengurutkan nilai X pada grafik serta nilai Y pada grafik. Looping for. Dan yang terakhir adalah untuk menampilkan grafiknya itu sendiri. Kita langsung jalankan saja. Nah, baik. Nah, di sini bisa dilihat ini proses mencarinya dari awal sampai akhir hingga ditemukan Y sama dengan 2,89. Nah, di sini bisa dilihat di grafiknya bahwa Y berada 2,89. Jadi kira-kira di sekitar sini. Selanjutnya kita lanjutkan ke soal nomor 3. Nah, di soal nomor 3 ini sangat simpel karena di Python sendiri, tepatnya di dalam library NumPy, itu sudah terdapat program untuk mencari fungsi untuk mencari nilai Gauss-Jordan tadi dengan metode Gauss-Jordan. Baik, kita ini import OS sama seperti tadi, kemudian kita masukkan library NumPy-nya di sini. Kita tentukan matriksnya. Matriksnya terdapat dari soal. Nah, dengan ini 6, 12, 3, 6. Untuk matriks 1 diisi di sini. Ini matriks 1 semua di sebelah kiri dari ini. Kemudian ini matriks 2-nya. Nah, bisa dilihat di sini kan. Kemudian kita output masukkan fungsi NumPy tadi yang ini np di sini sebagai NumPy, fungsi linux.solve, dan matriks 1 kita masukkan di sini dan juga matriks 2 bisa kita jalankan langsung. Nah, hasilnya akan langsung ketemu itu 2, negatif 1, 3, dan negatif 2. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 4. Di soal nomor 4 ini saya menggunakan fungsi library tabulate untuk membuat tabel sehingga terlihat rapi. Nah, baik ya. Di sini masih menggunakan import OS pastinya. Kemudian dev dari tabulate kita import library-nya. Kemudian kita buat fungsi untuk membuat tabel itu sendiri. Di sini kita tentukan nilai-nilai yang kita dapatkan dari soal. Nilai ini dengan fungsi x kuadrat dikurang 2x dikurang 2 dengan batas ke bawah 2 dan batas atas 3. Kita pertama metode biseksi. Adalah metode biseksi. Baik. Nah, kita masukkan di sini kan. Yang pertama ini kita fungsi untuk memperlihatkan apa yang sudah kita ketahui dari soal itu tadi di sini. Nah, kita gunakan fungsi table yang kita buat tadi sehingga terlihat lebih rapi. Di sini jelaskan bahwa iterasi akan berhenti ketika sudah mencapai iterasi maksimum atau fx lebih dari 0 atau error. Nah, tidak mungkin kan? Ya, di sini kita masukkan n, ini adalah iterasi. Iterasi kita sebagai 10. Kemudian kita deklarasikan array x dan array langkah ini digunakan untuk perulangan di depannya. Yaitu di sini di while jika i lebih kecil daripada iterasi tadi dan nilai absolut dari x1 dan dikurang x0 lebih besar atau sama dengan error yang kita tentukan di awal, itu galatnya ini tadi 0,0001, maka perhitungan akan terjadi. Perhitungannya bisa dilihat di sini, itu perhitungan untuk menghitung nilai x, fx, fx0, dan fx1.
Kemudian di sini kita guna append ke dalam array yang kita buat tadi, nilai i hitung 1, x0, x1, x, fx0, fx1, fx, dan absolutnya tadi. Kemudian kita sama append-kan hal ini ke dalam array x. Nah, ini adalah kondisi jika fx1 dan fx0 lebih kecil daripada 0, maka x0 sama dengan x. Dan jika fx0 dan fx lebih besar daripada 0, maka x1 sama dengan x. Nah, di bawah sini kita bisa ngeprint menggunakan fungsi tabulet, fungsi table sehingga terlihat rapi. Nah, ini adalah hasil printan hasilnya. Baik, kita jalankan saja. Nah, di sini bisa dilihat. Jadi, ulang lagi. Nah, ini. Nah, di sini apa yang kita ketahui, yang interaksi maksimum 10 ya. Kemudian penjelasan tadi. Nah, di sini ada table jadi terlihat lebih rapi menggunakan fungsi tabulet. Nilai X didapatkan di iterasi ke-9 dengan nilai X 2,73242. Kita nilai X ini. Baik, kita lanjut ke soal nomor B. Yang B masih sama, kita menggunakan tabulet untuk melihat terlebih rapi di sini. Nah, kita menambahkan import math ini untuk fungsi matematika di sini untuk menghitung fungsi fx persamaan yang tadi itu. Di sini masih ini depth table ini untuk menghitung persamaan tadi. Nah, di sini sama seperti yang di sebelumnya di diseksi. Di regulasi kita masih memperlihatkan apa yang kita ketahui dari soal tadi, kemudian aturannya, iterasi akan berhenti tadi. Di sini saya tidak menggunakan tablet karena di sini lebih sebenarnya lebih dikit gitu. Nah, di sini jika i lebih kecil atau sama dengan n, maka perhitungan ini akan terjadi, proses ini akan terjadi. Jika efek atau akar telah ditemukan, program akan berhenti. Jika angka toleransi program akan berhenti, artinya nilai toleransi atau error telah dicapai. Jika efek sama dengan 0, ini seperti ini. Nah, Nah, ini jika tidak, maka iterasi akan terus berjalan dengan kondisi ini. Efek sama dengan 0 atau NP ini nampi, absolut, lebih kecil dari toleransi maka ini. Dan jika print, ini akan ngeprint jika tidak ditemukan atau error. Dan ini adalah syarat regula falsi jika FA di sini ada. Di FA di sini ada fungsinya. Nah, kemudian kita jalankan fungsi regula falsi tadi dengan ini batas bawah 2, batas atas 3, dengan error 0,0001 dan iterasi sebanyak 10. Kita print saja langsung di sini. Nah, bisa dilihat di sini nilai X didapatkan pada saat iterasi ketiga dengan nilai X 2,732 tadi. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.